Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ingin berbagi mengenai pandangan Alkitab terhadap keselamatan. Saudara-saudari, di kalangan orang Kristen ada dua pandangan yang berbeda mengenai keselamatan. Berdasarkan Injil Yohanes pasal 10 ayat 28 sampai 29, ada sekelompok orang Kristen yang memiliki pandangan bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang. Namun berdasarkan ayat Alkitab yang lain seperti Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 8, ada juga sekelompok orang Kristen yang lain lagi yang memiliki pandangan bahwa keselamatan itu bisa hilang. Saudara-saudari, untuk menjawab kedua pandangan yang berbeda ini, kita perlu melihat bagaimana sesungguhnya Alkitab membicarakan keselamatan. Menurut kitab Roma, khususnya Roma pasal 5 ayat 10 sampai 11, bahwa keselamatan itu bisa dibagi dalam dua aspek. Satu adalah aspek hukum atau kedudukan, dan yang kedua adalah aspek pengalaman atau aspek organik. Saudara-saudari, di dalam kitab Roma kita melihat bahwa sebelum Roma pasal 5 ayat 10, firman Tuhan memberitahu kita bahwa melalui kematian Kristus di atas salib dan oleh darahnya yang tercurah, kita diselamatkan. Karena kita telah ditebus, dibenarkan, dan didamaikan dengan Allah. Ini adalah keselamatan di aspek kedudukan. Namun dalam Filipi pasal 2 ayat 12, firman Tuhan menjelaskan dan menyuruh kita untuk tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Keselamatan yang dimaksud di sini adalah keselamatan dalam aspek pengalaman atau organik. Saudara-saudari, dalam Roma pasal 5 ayat 11, kita bisa melihat bahwa keselamatan beralih dari aspek kedudukan ke dalam aspek pengalaman. Hal ini bisa dibuktikan bahwa sebelum Roma pasal 5 ayat 12, kata dosa dalam kitab Roma selalu dalam bentuk jamak, yaitu dosa-dosa atau perbuatan dosa. Namun dalam Roma pasal 5 ayat 12, kata dosa menjadi bentuk tunggal, mengacu kepada tabiat dosa. Dosa di dalam watak, yakni sifat alamiah kita yang jatuh dan rusak yang masih belum dibereskan. Karena itu saudara-saudari, dalam Roma pasal 5 ayat 10b dan Roma pasal 8, kita tahu melalui segala pengaturan Allah dan oleh kerjasama kita dengan Kristus yang bangkit dan yang telah tinggal di dalam kita, saudara-saudari, kita diselamatkan secara pengalaman. Hari-hari kita dikuduskan secara watak, kita diubah, kita diserupakan, dan kelak kita akan dimuliakan dalam kerajaan 1000 tahun. Inilah keselamatan di aspek organik. Yang kedua, saudara-saudari, kita perlu melihat bagaimana Alkitab membedakan beroleh selamat dengan beroleh pahala. Saudara-saudari, dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, beroleh selamat itu karena anugerah oleh iman. Sedangkan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 8, beroleh pahala diberikan oleh Tuhan hakim yang adil. Yang kedua, Lukas pasal 7 ayat 50 mengatakan
bahwa beroleh selamat cukup percaya. Sedangkan Matius 16 ayat 27, beroleh pahala harus menurut perbuatan kita. Yang ketiga, saudara-saudari, dalam Yohanes pasal 5 ayat 24, beroleh selamat itu didapatkan sekarang. Sedangkan Wahyu pasal 11 ayat 18 mengatakan bahwa beroleh pahala itu didapatkan kelak. Yang keempat, saudara-saudari, dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15, beroleh selamat itu adalah untuk orang dosa, orang yang belum percaya kepada Tuhan. Sedangkan dalam Filipi pasal 3 ayat 14, beroleh pahala itu adalah bagi mereka yang sudah percaya Tuhan. Dan yang kelima, saudara-saudari, dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 9, beroleh selamat itu didapatkan oleh semua orang yang sudah percaya. Sedangkan Wahyu pasal 3 ayat 21, beroleh pahala itu hanya bagi orang percaya yang sudah menang. Dan yang keenam, saudara-saudari, bahwa Yohanes pasal 10 ayat 28 mengatakan, beroleh selamat itu didapatkan sekali untuk selamanya dan bersifat kekal. Sedangkan beroleh pahala, saudara-saudari, kita masih perlu terus mengerjakannya sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Sama seperti 5 gadis yang bijaksana dan hamba yang baik dan yang setia di dalam Matius pasal yang ke-25. Saudara-saudari, kalau hari ini kita mengerjakan keselamatan kita, oh puji Tuhan, satu kali kelak kita akan berbagian di dalam pahala kerajaan. Bahkan kita juga akan diluputkan dari kesusahan besar yang menimpa seluruh bumi. Tetapi kalau Anda tidak matang dan tidak mengerjakan keselamatan Anda, maka di zaman ini, saudara-saudari, yang pertama, keadaan Anda bisa lebih buruk. Hal ini kita bisa lihat di dalam Yohanes 5 ayat 14 dan Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45. Yang kedua, saudara-saudari, menurut Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai 2, persekutuan Anda dengan Tuhan akan terputus. Saudara-saudari, sama seperti seorang anak. Kalau anak itu adalah anak yang nakal, memang statusnya sebagai seorang anak tidak akan pernah hilang. Tetapi saudara-saudari, hubungan persekutuannya dengan orang tua bisa rusak atau terputus. Demikian juga saudara-saudari kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah percaya Tuhan, kita tetap menjadi anak Allah. Tetapi kalau kita tidak menjadi anak yang mengerjakan keselamatan kita, di zaman ini saudara-saudari, keadaan kita bisa seperti yang di atas. Keadaan kita bisa lebih buruk, persekutuan kita dengan Tuhan bisa terputus. Yang kedua, di zaman yang akan datang saudara-saudari, kita akan mengalami kesusahan besar. Dan bahkan kalau kita lebih dulu dipanggil Tuhan sebelum kita matang, maka kita akan berbagian dalam kegelapan yang paling gelap, seperti yang dikatakan dalam Matius pasal 25 ayat 30. Saudara-saudari, karena itu marilah kita mempergunakan waktu kita baik-baik di zaman ini, mengejar Kristus sebagai pahala kita, menempuh satu penghidupan yang senantiasa mengasihi dan melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari. Saya ingin mengakhiri renungan ini dengan satu pujian, Tuhan hidup di dalamku.
di dalamku, Dia di dalamku. Oh, dunia ini aku, Tuhan di dalamku. Rindulah serupa Dia, pancarkan Dia jasa. Ku pun rela dimatikan agar Tuhan hidup. Dia